بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, memberikan kita begitu banyak karunia. Sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat Jumat di tempat yang kita cintai. Alhamdulillah juga tidak terasa kita sekarang sudah mendekati akhir bulan Sya'ban, yang artinya sebentar lagi datang bulan Ramadan yang begitu mulia, bulan yang memiliki begitu banyak keutamaan dan disyariatkan berbagai macam amalan yang utama, mulai dari puasa, yang mulai tilawah Al-Quran dan sebagainya. Semoga Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan kita, kepada guru besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di khutbah yang pertama ini tidak lupa kami berwasiat untuk diri kami sendiri pada khususnya dan kepada jamaah sekalian pada umumnya untuk senantiasa bertakwa kepada Subhanahu wa ta'ala, itu dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairal taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan yang insyaallah sebentar lagi kita menghampiri disebut dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Kenapa kemudian disebut dengan Syahrul Quran? Karena pada bulan inilah diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu Rasulullah SAW murojaah membaca Al-Qur'an dengan malaikat Jibril di setiap bulan Ramadan. Para salafus saleh banyak yang membaca, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah pernah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam satu bulan Ramadan. Maka sudah semestinya kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk lebih banyak membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Untuk lebih menyemangati pada kesempatan khutbah ini, sejenak pada kita merenungi kembali beberapa keutamaan
Al-Quran dan Ahlul Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah kitab terakhir yang Allah turunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dia adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah nasihat dan pelajaran dari Tuhan semesta alam. Dia adalah obat dari penyakit hati, baik yang berbentuk syubhat maupun syahwat. Dia adalah petunjuk yang mana barang siapa yang berpegang teguh padanya tidak akan tersesat. Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit yang berada dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena begitu agungnya kedudukan Al-Quran, hendaknya kita berinteraksi sebaik-baiknya dengannya. Hendaknya kita menjadi Ahlul Quran. Orang Ahlul Quran senantiasa berusaha untuk membaca, menghafal, mentadaburi, mengamalkan secara mendakwahkan isi Al-Quran. Begitu banyak dalil yang menunjukkan keutamaan Ahlul Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia lagi taat. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat atasnya, maka baginya 2 pahala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis di atas dijelaskan bahwa orang yang membaca Al-Quran meskipun belum lancar, maka dia mendapatkan pahala double. Jadi pahala karena membaca Al-Quran dan pahala karena dia kesusahan dalam membaca Al-Quran. Apalagi orang yang ahli atau mahir dalam membaca, maka tentu akan mendapatkan keutamaan yang berlebih. Disebutkan dalam Sahihain, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang muslim yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, baunya enak dan rasanya juga enak. Adapun perumpamaan seorang muslim yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada baunya dan rasanya manis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man qara'atun kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya sebuah kebaikan, dan sebuah kebaikan dilipat gandakan 10 kalinya. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi riwayat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu kelaziman bahwa penghafal Al-Quran dia tentu banyak membaca Al-Quran, karena dia akan mengulang-ulang membaca Al-Quran. Maka keutamaan membaca Al-Quran akan diraih juga. Semakin banyak hafalannya, akan semakin tinggi kedudukannya yang dia dapatkan di surga kelak. Rasulullah SAW pernah bersabda, akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan takbir sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah sumber
hukum dalam Islam. Dengan menghafalkan Al-Quran, seseorang lebih mudah dalam mempelajari agama. Ia mempelajari suatu permasalahan, ia dapat mengeluarkan ayat-ayat yang menjadi dalil terhadap masalah tersebut langsung dari hafalannya. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu dicatat, jika Allah telah menganugerahkan kepada kita hafalan Al-Quran, maka hendaknya kita bersemangat untuk menjaganya. Jangan sampai kita lengah untuk memuja hafalan yang telah kita dapatkan atau yang sudah kita hafal, karena hafalan Al-Quran itu akan cepat hilang dari ingatan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, sering-seringlah kalian membaca Al-Quran, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya dia, hafalan Al-Quran, lebih cepat hilang atau lepas daripada unta dari tali kekangnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat kami sampaikan di khutbah yang pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmati. Fastaghfiruhu innahu